Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG berhasil naik 0,50% ke angka 7.166. Nah, di video ini saya coba analisa beberapa saham yang berhasil rebound dan terpantau masih oke secara teknikal. Bagaimana potensi saham-saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham BRIS. Saham BRIS hari ini berhasil rebound 4% lebih ke harga 2.600. Bisa kita lihat di grafik, dan beberapa hari terakhir ini BRIS sempat melemah, dan jika kita lihat kemarin sempat mendekati garis EMA 50. Jadi sudah masuk ke zona support 2.400 sampai 2.500. Setelah kemarin mencapai zona ini, hari ini BRIS berhasil rebound dan bergerak naik. Dan untuk tren jangka menengah BRIS semuanya masih oke. Bisa kita lihat untuk tren jangka menengah BRIS masih bergerak sangat uptrend. Walaupun saat ini mulai sideways dan mulai melemah karena memang masih gagal break 2.800. Dan sebelumnya sempat mencoba break 2.800, BRIS gagal break. Sempat masuk ke zona 2.400-2.500, berhasil rebound. Tapi belum sempat menyentuh atau mendekati 2.800, BRIS kembali melemah. Tapi secara tren ini masih sangat layak untuk di hold karena masih berada di atas garis EMA 50. Dan candle hari ini juga menurut saya masih oke. Tapi jika kita lihat broker summary, pada kenaikan 4% lebih ini asing memang terpantau kembali masuk setelah sebelumnya keluar. Di broker summary jika kita lihat ini malah ada sedikit distribusi. Jadi untuk BRIS apabila teman-teman sudah dapat, menurut saya saat ini masih bisa di hold. Yang belum sempat entry hari ini sebaiknya jangan terlalu FOMO untuk mengejar di harga sekarang atau di atasnya. Karena ingat kenaikan 4% ini walaupun candlenya oke, ini malah ada sedikit distribusi. Jadi tetap entry harga yang terbaik atau untuk saat ini paling oke menurut saya adalah tetap tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 sampai harga 2.500. Dan target take profit untuk saat ini di sekitar 2.650 sampai maksimal 2.800 untuk target take profit yang pendek atau swing trade-nya. Atau teman-teman bisa hold terus selama support EMA 50 tidak tembus dengan target lebih jauh di 3.000. Tapi saat ini paling aman karena saat ini masih sideways dan belum berhasil break 2.800. Selalu jadikan target harga 2.650 dan 2.800 untuk target take profit jangka pendeknya. Selanjutnya ACE bisa kita lihat hari ini juga naik 2% lebih dan secara tren juga sebenarnya masih oke, hampir mirip dengan BRIS, masih berada di atas garis EMA 50 150 dan secara tren yang menengah juga ACE saat ini masih bergerak tren. Tapi jika kita lihat dalam 1 bulan terakhir ini ACE mulai sideways karena masih gagal naik melewati 950. Ya, walaupun sempat ditutup di atas 950 secara candle ini belum terkonfirmasi break dan belum sempat menyentuh atau mendekati resistensi psikologisnya di harga 1000. Jadi dan bisa kita lihat setelah mencoba break 950, ACE sempat melemah, mengetes kembali 900 dan 2 hari terakhir berhasil rebound. Dan sebelumnya juga sempat mendekati 950 gagal, turun kembali mengetes 900 masih bisa rebound juga. Jadi sampai saat ini support 900 masih berupa support lumayan kuat dan di bawahnya masih ada support EMA 50 di sekitar 860. Jadi untuk yang sudah dapat di harga bawah menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Dan bisa kita lihat walaupun sempat distribusi asing yang lumayan besar pada tanggal 16, 2 hari terakhir asing masih masuk. Dan dari broker summary bisa kita perhatikan kenaikan 2% lebih ini terpantau masih ada akumulasi. Jadi secara pergerakan ini masih oke secara tren dan cara bandarmologi pun ini masih ada akumulasi. Sehingga menurut saya masih menarik, masih ada potensi untuk kembali mencoba untuk break 950 menuju harga 1000. Jadi karena 2 hari terakhir sudah mulai naik dan saat ini mendekati 950 tetap harus hati-hati. Jadi untuk yang belum sempat entry di harga bawah, sama ini juga menurut saya jangan terlalu FOMO untuk entry di sekitar 950 apabila memang belum terkonfirmasi break. Karena apabila masih gagal break, ACE masih akan sideways sehingga masih ada potensi untuk kembali mengetes support 900. Selanjutnya saya coba analisa saham Mandiri hari ini masih naik 2% lebih ke 6.800. Bisa kita lihat di grafik secara pergerakan memang saat ini Mandiri sudah tidak uptrend karena sudah turun di bawah garis EMA 50. Tapi menarikkan jika kita lihat pada Selasa kemarin Mandiri opening di bawah di sekitar garis EMA 150 dan penutupan di harga atas sehingga ini terbentuk candle hijau walaupun sebenarnya ini turun. Tapi karena ini candle hijau terkonfirmasi support EMA 150 masih bisa menahan penurunan dari saham Mandiri. Keesokan harinya memang masih candle merah dan hari ini masih bergerak naik. Jadi secara teknikal Mandiri masih bisa bertahan dari rebound dan support EMA 150.
Dan hari ini jika kita lihat, Mandiri sempat mengetes garis EMA 50 di sekitar 6.875. Dan walaupun hari ini naik 2% lebih, tetap harus hati-hati, candle hari ini tidak begitu oke, dan sudah dekat dengan garis EMA 50. Apabila terpantau mencoba break masih gagal, maka Mandiri masih ada potensi untuk melemah kembali ke target terdekat di 6.600 sampai garis EMA 150 kembali di sekitar 6.400. Tapi untuk Mandiri menariknya bisa kita perhatikan di sini. Asing yang sebelum distribusi hari ini terpantau mulai masuk akumulasi. Dan di broker summary ini juga terpantau masih ada akumulasi. Sebenarnya BBRI juga cara Bank hari ini ada akumulasi, bedanya asing masih distribusi. Dan untuk BBRI secara teknikal menurut saya masih tidak begitu oke, beda dengan Mandiri. Bisa kita coba perhatikan sebentar BBRI. Bisa kita lihat bedanya, BBRI saat ini berada di bawah garis EMA 150. Sedangkan Mandiri masih bisa bertahan rebound dari garis EMA 150. Jadi secara teknikal Mandiri lebih oke, apalagi asing terpantau hari ini mulai masuk. Jadi apabila teman-teman sudah dapat di sekitar garis EMA 150, menurut saya saat ini masih bisa di hold. Bisa pertimbangkan untuk take profit di sekitar garis EMA 50 sampai 7.000 apabila memang masih gagal break, atau hold saya selama garis EMA 150 ini tidak tembus. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau saham Mandiri, sebaiknya jangan entry apabila memang terkonfirmasi Mandiri belum berhasil naik di atas garis EMA 50. Selanjutnya saya coba analisa INKP yang cara tren juga bisa kita lihat sebenarnya masih oke untuk tren jangka menengah. Dan dalam 1 bulan terakhir mulai sideways karena masih belum berhasil melewati harga 10.000 merupakan resisten psikologis. Tapi INKP bisa kita lihat pada beberapa hari sebelumnya ISG ada panic selling dan sebagainya, INKP masih kuat berada di atas support 9.500. Jadi support ini beberapa kali bisa kita lihat bisa menahan penurunan dari saham INKP. Jadi sempat beberapa kali bisa kita lihat opening hari Selasa di bawah, tapi tetap closing di harga atas dengan candle hijau. Hari Rabu kemarin sempat terkoreksi ke 9.500, tapi bisa kita lihat ini masih bisa bertahan. Dan di bawahnya masih ada support 9.100 dan support EMA 50 150. Jadi cara tren juga masih oke. Apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah, INKP juga menurut saya masih bisa di hold. Dan bisa kita perhatikan di sini kenaikan 1% lebih hari ini juga masih ada akumulasi. Asing hari ini melakukan sedikit akumulasi. Tapi jika kita perhatikan dalam 1 minggu terakhir ini asing sudah mulai keluar walaupun jumlahnya belum besar. Jadi untuk INKP saya lihat masih berpotensi untuk sideways, masih ada potensi untuk naik kembali mendekati harga 10.000. Tapi potensi untuk break harga 10.000 saat ini sebenarnya masih kecil karena belum terpantau ada akumulasi dengan jumlah besar. Tapi minimal selama masih kuat berada di atas 9.500, masih ada potensi INKP untuk mengetes 10.000. Jadi tetap bisa kita hold saat ini karena belum ada tanda-tanda bata tren, dan bisa kita pantau pada saat mengetes 10.000 apakah candlenya oke. Apakah masih ada akumulasi? Apabila terpantau masih ada akumulasi dan candlenya solid, masih ada potensi break harga 10.000 dan melanjutkan kenaikan menuju 10.500. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.